Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Masa Bergolak bagian ke-20. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Tentu saja Nika tidak lupa menyebar mata-mata dan kaki tangannya, belum lagi memperkeras patroli dan memperbanyak blokade beberapa kampung di kota Bogor, Depok, Cibinong sampai ke Citerep dan Parang. Dijelajahnya atau diblokirnya, tetapi sia-sia saja. Seminggu sudah lalu setelah pembicaraan Mulyadi dengan Icih terjadi di kuburan Cina, para tawanan sudah ditampung. Yang di Bogor punya famili atau kenalan, untuk sementara ditampung oleh keluarga dan kenalan. Waktu itu kita belum punya asrama atau tempat menampung yang khusus. Bahkan para tentara kita sendiri masih banyak yang tinggal berserak-serak di seluruh kota Bogor. Waluya sudah kembali pada Endah dan anak-anaknya tinggal bersama mertua di Ciwaringin. Mulyadi dengan Janda dan Kamsin tinggal di rumah Bi Icih, yang 5 orang lagi menginap di rumah famili yang berdekatan. Dengan Barnas alias F72, Mulyadi sudah 2 kali bertemu. Ia diangkat menjadi perwira bagian intelijen dengan pangkat letnan, tetapi selalu berpakaian seragam tukang loak atau tukang beca atau penjual daging. Masuk gedung, keluar gedung. Mang Akim dalam hal ini turut campur. Ia sendiri anggota intelijen, kerjasama erat dan rapih dengan para anggota lainnya, diantaranya Bi Icih sendiri yang dipasang menjadi pemilik restoran sebagai pusat pengumpulan informasi. Untuk melakukan tugas-tugas lain, Mulyadi oleh Mayor Batalion ditahan, tidak segera diperbolehkan bersatu dengan pasukannya di Bandung. Masih menunggu perintah dari Divisi 3 katanya. Pagi itu Mulyadi masih terbaring malas-malasan di tempat tidurnya. Tiba-tiba bibinya masuk dan menarik selimutnya sambil membentak. "Hudang hei kablo?" Artinya, "Bangunlah hei penidur," dengan nada berkelakar. Mulyadi menggeliat sambil bersungut. Saya tidak tidur, Bi, tetapi sedang berpikir." "Memikirkan siapa? Mintar sih?" tanya Icih dengan gelak menyindir. Mulyadi melompat dari tempat berbaringnya dan memegang kedua bahu adik ibunya sambil tertawa. "Dari siapa Bibi tahu tentang hubungan saya dengan Min?" Sambil bersenda, Icih menggaplok pipi kemenakannya. "Lepas badanku. Kau gila barangkali. Kami menerima surat dari adikmu, Haryadi. Sudah lama kami tahu." Bibi dan kemenakan itu umurnya memang tidak selisih banyak, hanya beberapa tahun saja. Malah dari HIS sampai ke Molo bersama-sama satu sekolah, hanya Icih lebih tinggi 2 kelas. Dan setelah keluar dari Molo, bekerja sebentar di Departemen Panlenbau, lantas bersuami. Mulyadi melanjutkan sekolah ke AMS, lalu ke THS, dan datanglah Jepang. Jadi tidaklah mengherankan kalau Mulyadi dengan Icih saling bermanjakan seperti itu, sebab mereka satu sekolah dan satu rumah sejak kecil. "Sekarang ia ada di sini di Bogor," kata Icih seolah-olah memperolok-olok kemenakannya. "Sebentar lagi tentu datang. Ia bermalam di rumah Ibu Mayor. Ada surat-surat untukmu," katanya. Bukan kepalang girang hati Mulyadi dipegangnya tangan bibinya sambil menari-nari dan bernyanyi. "Bi Icihku nan jelita, Bi Icihku nan manis, manis, manise." Icih mendorong Mulyadi sehingga ia jatuh terlentang di tempat tidurnya sambil berkata dengan jenaka, "Kamu mabuk asrama ya? Dalam masa bergolak, berasmara, tidak ada waktu, Jang." Brug! Pintu dibanting oleh Bi Icih yang keluar sambil tersenyum. Sebentar kemudian Mulyadi keluar bersiul-siul gembira ke kamar mandi. Waktu sarapan pagi. Di meja makan Icih bertanya, "Kalau perjuangan bersenjata selesai dan kolonialis sudah terusir dari Indonesia, menurut pahammu apa yang kita mesti dahulukan perbuat?" Mulyadi berhenti mengunyah. "Kalau mungkin semua mesti serentak berbareng didahulukan. Pembangunan, keadilan sosial, pendidikan,
keamanan, semua. Bagaimana kamu ini mendahulukan tetapi serentak? Apa itu artinya? Mengapa bingung? Bibi tahu bahwa rakyat Indonesia kini hampir 100 juta banyaknya. Taruhlah 80 juta dalam tahun 1945 ini. Kalau semua jujur, semua setia, dan patuh kepada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945, semua teguh berpegang kepada Pancasila, tidak ada seorang pun yang menyeleweng, tidak seorang pun yang berhasrat memperkaya diri sendiri, tidak seorang pun anti-revolusioner, yang konservatif, yang subversif. Saya berani bertaruh leherku ini bahwa kita dalam beberapa tahun saja dapat menjadi suatu negara yang kaya raya, kuat, disegani dunia. Pokoknya semua rakyat bersatu tekad. Dari yang 80 juta kepala itu, kita bagi-bagi. Ada yang membangun, ada yang menghidupkan ekonomi, ada yang melaksanakan keadilan sosial, ada yang mempertinggi pendidikan dan kebudayaan, ada yang ini dan ada yang itu. Pangapunten, tiba-tiba terdengar suara wanita dari luar. Mulyadi hampir melonjak dari kursinya ketika nampak dari meja makan bahwa yang datang itu Mintarsih berpakaian mojang priangan. Amat cantik nampaknya. Di sini lebih baik kita tidak ceritakan betapa girangnya dan bagaimana sikapnya kedua manusia muda yang sudah saling kangen itu bertemu. Itu tidak ada hubungannya dengan masa bergolaknya revolusi. Berita yang dibawa Mintarsih dari Bandung ialah Mulyadi ditugaskan membasmi gerombolan pengacau yang dikepalai si Obos dan beberapa alias-aliasnya yang dikabarkan bermarkas di Ciharendong antara Raja Mandala dan Sang Hyang Tikoro. Para penyusup dapat meminta bantuan Letnan Rayadi di Raja Mandala. Waktunya terserah kepada kebijaksanaan Mulyadi, tetapi mesti secepat mungkin. Bila tugas selesai, supaya melaporkan diri dan menghadap bersama kawan-kawan langsung ke Panglima Bandung, tidak ke bekas batalionnya. Berita kedua, di kalangan tentara Republik Indonesia sedang diadakan reorganisasi dan peninjauan kembali secara menyeluruh. Di antaranya peninjauan kembali pangkat-pangkat. Amat mungkin Mulyadi yang sekarang hanya sersan mayor saja, pangkatnya ditinjau kembali sebagai seorang insinyur dan telah banyak jasanya. Amat mungkin diberi pangkat yang lebih sepadan. Paling sedikit kamu mesti kapten, selabi Icih. Mulyadi mengerutkan alisnya. Sejak saya masuk menjadi tentara, saya belum pernah membicarakan pangkat. Kalau perlu dan mesti, sebagai kopral saja saya masih rela bertempur bersama tentara. Buat saya, pokoknya diberi kesempatan menghancurkan serdadu-serdadu kolonialis, imperialis dengan senjata, bukan dengan pangkat. Tiba-tiba ia melirik kepada Mintarsih sambil tersenyum mengandung arti. Mau kamu menjadi istri kopral saja? Kalau kamu kopralnya, aku tidak menolak, jawabnya. Nah, itu tegas dan jelas, sorak Bi Icih. Kedua orang muda itu tiba-tiba merah mukanya, malu karena isi hati mereka diketahui Bi Icih. Berita ketiga, dirasa perlunya mengadakan polisi tentara pada waktu didirikan polisi militer atau VM, namanya polisi tentara atau PT, tetapi segera diganti oleh CPM, Kop Polisi Militer. Kop PT itu akan diambil secara selektif dari anggota-anggota tentara yang ada. Di Bandung ada desas-desus yang agak santer bahwa sebagai percobaan dan permulaan Mulyadi dengan anak buahnya, para penyusup dicalonkan pertama dan serius. Amat mungkin bersama-sama adiknya Rayadi dan beberapa orang yang sekarang menjadi pemimpin atau anggota intelijen. Berita keempat, sebutan Tentara Republik Indonesia akan segera dipromopir menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Mintarsih menerimakan beberapa surat resmi kepada Mulyadi dari rumah Bi Icih. Mulyadi membawa bakal tunangannya ke rumah ibunya yang tidak jauh dari situ. Ketika Min dan Endah bertemu, bukan kepalang mesranya perjumpaan kedua wanita itu rangkul-merangkul, cium-mencium berulang-ulang, tidak saja karena di Bandung bertetangga, tetapi juga karena masing-masing mengandung perasaan terharu. Kepada ayahnya, Mulyadi menceritakan tugas barunya. Itu baik. Aku berdoa semoga sukses dan selamat. Aku sendiri ada maksud hendak pulang ke Bandung menghadap Pak Soeharto.
kepala jabatan PTT, supaya namaku tidak didaftarkan sebagai orang hilang atau mati? Dan apakah aku mesti bekerja kembali atau menjadi non-kooperator? Aku mesti tahu. Hari ini aku hendak menghadap ke Pak Komisaris Marta, kemudian mengurus surat-surat yang perlu supaya selamat sampai ke Bandung. Sementara itu, ada baiknya kalau kamu bertemu dengan Barnas di Pasar Loak, membicarakan rancanganmu menggempur sarang gerombolan di Ciharendong. Waktu aku masih dalam tawanan, telah kuberitakan riwayatku kepadanya. Mungkin ia sudah berhubungan dengan Pak Lurah Kartawi di Cadas Belah. Menurut kata Pak Komisaris Marta, para pemimpin gerombolan itu kalau malam minggu pesiar di dalam kota berpakaian preman seperti tukang catut. Malam Senin sesudah plesir-plesir sehari minggu baru pulang ke Ciharendong. Tetapi aneh, setiap malam minggu polisi dipasang di setiap kota antara Bandung Jakarta. Belum juga para penjahat itu kena dibekuk batang lehernya. Mulyadi tersenyum pahit mendengar kata batang lehernya dari ayahnya, sebab dikabarkan bahwa pemimpinnya justru tidak berleher. Ayahnya terus bercerita, kalau surat-surat dan berurusan dengan Pak Marta sudah beres, aku akan pergi menemui dahulu Pak Lurah Kartawi, kemudian mengharap bertemu dengan kamu di rumah Pak Hadori, pensiun kepala stasiun di Raja Mandala, bekas temanku waktu muda. Aku ingin bertemu dengan Rayadi, adikmu. Keesokan harinya, Waluya pergi menuju Bandung, tetapi hendak singgah pada Lurah Kartawi di Cadas Belah, mengambil kaos kaki dengan isinya, kemudian berkunjung pada Rayadi, anaknya yang menjadi komandan di Raja Mandala. Sementara itu, Mulyadi dengan orang-orang bersangkutan membuat rencana untuk menyusup ke Ciharendong. Putusannya, hari Minggu pagi berunding dengan pos penjagaan Raja Mandala, petang hari menyusup dan mengepung sarang gerombolan, pengangkutan dan penunjuk jalan. Demikian juga surat-surat yang mungkin perlu untuk dapat lolos dari penjagaan nikah di jalan. Sudah diatur oleh F72, tinggal menunggu komando dari Mayor. Hari Sabtu petang di Bogor. Satu hal agak sulit dapat dipahami dalam masa bergolak, yakni hiburan, terutama bioskop yang bermain petang dan malam hari. Di tengah-tengah kemungkinan setiap waktu ada pertempuran antara pihak kita dengan pihak sana, di tengah-tengah ketegangan, bioskop-bioskop itu berputar juga dan selalu penuh penonton, tentunya penonton yang berani keluar malam. Apakah semua itu karena memang rakyat membutuhkan hiburan? Entahlah, tetapi kenyataannya meskipun tidak jarang justru di bioskop atau di dekat bioskop terjadi tembak-menembak. Toh tidak ada bioskop yang ditutup dibekukan. Apakah ini mesti disebut ironi terhadap perjuangan dan penderitaan? Atau justru penawar hati yang kalut? Entahlah. Petang itu Biicih berdandan dan bermake up seperti hendak ke resepsi besar saja, hanya sengaja tidak memakai perhiasan yang mahal-mahal. Demikian juga Mintarsih yang baru tadi siang pulang dari pusat. Begitu Jakarta disebut orang-orang daerah, ada urusan penting. Kini ia bermalam di rumah Ibu Mulyadi. Ini ada apa? Kalian seperti hendak ke resepsi saja? Tanya Mulyadi. Sahut Biicih. Ini kan malam minggu, kami sudah pasang janji dengan pacar kami. Diam-diam saja. Tapi Ed, kamu dan anak buahmu jangan bepergian semalam ini. Amat mungkin kira-kira antara jam 8-9 malam ini kami memerlukan tenaga kalian. Tinggal di rumah supaya dapat segera diberitahu. Pistolmu periksa lagi. Wah, rupanya pacar istimewa ya, Bi. Biicih mendekatkan mulutnya ke telinga Mulyadi. Kami sedang memancing pemimpin-pemimpin gerombolan yang menculik ayahmu. Ini taktik Barnas dan Pak Komisaris Marta. Seperti olehmu dahulu, aku disuruh bersandiwara memancing cucumu. Kini demikian juga memancing siapa namanya pengacau itu? Banyak namanya. Adikmu Yusuf Padi. Kuajak untuk memberitahu kalian nanti. Tentu saja polisi sudah dipersiapkan oleh Pak Marta.
Bioskop yang malam itu memutar film yang direklamekan bagus amat ramai dikunjungi orang. Halaman yang luas penuh sesak dengan calon penonton. Restoran-restoran di mukanya, apalagi restoran Icih, banyak dikunjungi orang, terutama pria yang ada taksiran kepada pemiliknya atau kepada salah seorang pelayannya. Tentu saja tidak seorang pun mengira bahwa di dalam tas para gadis jelita itu tersimpan Colt atau FN atau Browning. Tepat jam 20, Yusuf Padi yang bersandiwara sebagai boy dan pengangkut piring kotor memberi isyarat kepada Bi Icih ketika seorang yang tingginya luar biasa masuk ke dalam seorang diri. Yusuf Padi mengenalnya. Lebih lagi ketika melihat tangan kirinya yang tidak berkelingking dan berjari manis, tetapi si jangkung sama sekali tidak mengenal pengenalnya. Ia berpakaian seperti tukang catut. Oleh gadis pelayan dipersilahkan duduk dengan senyumnya yang menggiurkan. Dalam hatinya Yusuf Padi merasa heran mengapa si jangkung masuk hanya seorang diri, tidak bertiga. Tetapi kemudian sesudah si jangkung duduk, masuk lagi seorang yang berpakaian dengan warna serba berteriak. Mukanya bopeng, matanya juling. Ketika oleh pelayan dipersilahkan dengan senyuman manis, ia juga tersenyum. Nampak gigi atasnya penuh emas. Beberapa menit kemudian masuk seorang berpakaian serba mahal, potongan badannya seperti tempayan berkaki, tidak berleher. Ketiga orang itu tidak duduk bersama menghadapi sebuah meja, tetapi berpencar-pencar dan seakan-akan tidak kenal mengenal, tentu siasat. Isyarat kode Yusuf Padi yang dapat ditangkap oleh para wanita di dalam restoran itu dipahami juga oleh beberapa anggota polisi yang berpakaian preman menanti di luar. Itu sudah diatur dari semula. Rupanya pancingan Seko pihak kita berhasil. Bi Icih keluar dari belakang meja pelayan menghampiri si tidak berleher dengan gaya jinak-jinak merpati, bertanya dengan senyumnya, "Plesir malam minggu, Pak?" Ini adalah kode kepada Yusuf Padi supaya keluar memberitahu kakaknya dengan sepeda yang sudah disiapkan. Sementara itu Bi Icih mengadakan percakapan singkat yang onsuldik tetapi cukup menggiurkan hati si tidak berleher. Dua gadis lain meladeni temannya yang dua lagi dan tamu-tamu lainnya. Mintarsih dan yang lainnya sibuk di bagian dalam menyediakan pesanan-pesanan tamu. "Tidak bawa otot sendiri, Pak?" tanya Icih seolah-olah iseng saja, padahal memancing kalau ada lagi temannya yang lain. Berkata demikian ia sambil duduk berhadapan dengan calon jebakannya yang hatinya gedebag-gedebug, dirayu gaya Icih. "Untuk kami, tinggalkan di muka bengkel The Pogel," sahutnya. "Mana lagi temannya? Ajak temannya kemari, jajan di restoran saya," kata Icih. "Kami hanya bertiga saja, tetapi teman yang dua lagi entah kemana, barangkali membeli karcis bioskop." "Sekali-sekali aja kami naik oto pelesiran, Pak," pancing Icih. "Otonya Ford atau Fiat, Pak? Tentu bagus ya." Sebagus-bagusnya oto bekas Jepang lah. Pontiac hitam, sudah agak tua." Cukuplah keterangan sekian untuk Icih memblokir mobil para penjahat dan mengetahui beberapa orang temannya. Jadi hanya bertiga saja dan semua berada di dalam restoran itu. Pura-pura kaget ia berkata, "Maaf Pak, saya keenakan mengganggu Bapak. Bapak bersantap apa? Silahkan," berkata demikian sambil menyodorkan blok not dengan daftar makanan kepada tamunya, lalu permisi masuk ke bagian dalam. Sebentar kemudian ia keluar lagi membawa secari kertas yang tentu diduga rekening makanan dan minuman, menghampiri seorang tamu yang duduk di pojok dengan gelas kopi yang hampir habis. "Ini bon Bapak," katanya agak keras terdengar oleh orang yang di dekatnya. Tamu itu mengambil apa yang disangka orang bon, tetapi buktinya surat yang berbunyi blokir dan tahan Pontiac hitam yang diparkir di muka bengkel The Vogel tanpa sopir. Tamu mengambil uang seperti benar-benar membayar harga kopi dan mengambil bon lalu pergi. Sebenarnya tamu itu seorang reserse yang dipasang oleh Pak Marta. Tentu saja memberi isyarat rahasia kepada teman-temannya yang menunggu mengawasi di luar.
Tiba-tiba Mulyadi datang seorang diri. Kawan-kawannya dipasang di luar saja supaya tidak mencurigakan, seolah-olah orang yang biasa yang hendak menonton. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.